Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2021 sudah hampir berakhir. Namun pandemi yang melanda dunia selama kurang lebih 2 tahun ini masih belum juga selesai 100%. Namun malah muncul beberapa varian baru yang juga tidak kalah berbahaya. Bila membahas pandemik yang saat ini sedang menyebar, sepanjang perjalanan sejarah dunia, wabah penyakit telah menghancurkan banyak umat manusia, mengubah jalannya sejarah, dan terkadang menandakan akhir dari seluruh peradaban. Penyakit pada masa lalu telah membentuk kembali masyarakat dengan cara yang berbeda. Ratusan juta orang telah meninggal, kerajaan telah jatuh, pemerintahan telah retak, generasi telah dimusnahkan. Dan itu semua diakibatkan oleh zat yang tidak terlihat, yaitu wabah penyakit. Kolera, wabah pes, cacar, dan influenza adalah beberapa pembunuh paling brutal dalam sejarah manusia. Seiring peradaban manusia yang semakin tersebar, penyakit menular pun makin merajalela. Banyak populasi manusia yang hidup berdampingan dengan hewan, terkadang dengan sanitasi dan sumber daya alam yang terbatas. Di video kali ini, Bang Pet akan menceritakan sejarah pandemi hebat yang pertama kali melanda Eropa pada pertengahan hingga akhir abad ke-14 yang memusnahkan hingga 2/3 populasi di Eropa. Simak video ini dan selamat datang di channel Bang Pet's Illustration. Salah satu wabah terburuk yang tercatat dalam sejarah adalah wabah bubonic plague atau lebih terkenal dengan nama wabah Black Death yang terjadi pada tahun 1347 hingga 1350, di mana wabah penyakit tersebut menelan korban jiwa hingga 75-200 juta manusia hanya dalam 4 tahun. Bisa dibayangkan, pada abad ke-14 di mana populasi manusia masih belum sebanyak sekarang, 200 juta orang telah meninggal, dan itu merupakan hal yang gila. Pada masa itu, Black Death diprediksi berasal dari Asia Tengah atau Asia Timur, di mana bakteri menyebar dari inang, yaitu tikus maupun marmut, melalui transmisi kutu. Dari dua kawasan tersebut, melalui jalur sutra, hingga tiba di Crimea pada 1347. Dari situ, wabah pun menyebar ke kawasan Mediterania, Afrika, Asia Barat, dan beberapa wilayah Eropa, antara lain Konstantinopel, Sisilia, dan Italia Peninsula. Wabah ini sering juga disebut dengan Great Mortality, dan disebabkan karena ada statement dari seorang pemimpin gereja Katolik Roma, yaitu Paus Gregorius XIX, yang mengatakan bahwa kucing merupakan jelmaan iblis, atau ada versi lain yang mengatakan bahwa kucing merupakan jelmaan penyihir yang akan membawa kesialan jika tidak dimusnahkan. Karena pada tahun itu juga masih gencar dengan isu penyihir, yaitu wanita yang dikatakan melakukan praktik ilmu hitam dengan tujuan yang jahat dan akan membawa kesialan jika tidak dimusnahkan. Orang-orang pun mulai percaya dengannya, dan bisa ditebak, kucing-kucing diburu hingga tak terhitung lagi berapa banyak kucing yang dibinasakan. Dari situ, dikarenakan rantai makanan terputus, menyebabkan hewan-hewan pengerat seperti tikus semakin merajalela karena predator utama mereka bisa dibilang telah musnah di Eropa, di mana telah kita ketahui, tikus merupakan hewan yang bereproduksi dengan sangat cepat, di mana tikus bisa melahirkan 6 anak dalam kurun waktu 1 bulan. Jadi, saat tikus berkembang dengan pesat, di saat bersamaan, kucing-kucing diburu hingga populasinya menurun dengan drastis. Pada awal terjadinya genosida terhadap kucing, masyarakat merasa aman-aman saja karena hewan yang dianggapnya sebagai jelmaan iblis atau biang kesialan telah mereka musnahkan. Namun lambat laun, satu persatu orang terkena penyakit aneh yang membuat kulit penderitanya menjadi hitam. Dan dari situ, dimulailah pandemik Black Death. Black Death, atau saat ini juga dikenal dengan penyakit pes, yang dikarenakan sebuah bakteri yang bernama Yersinia pestis, yang disalurkan oleh kutu yang terinfeksi oleh tikus. Tikus yang terkena pes hanya bisa bertahan hidup selama 10-14 hari hingga akhirnya mati. Di mana jika saat tikus mati, kutu akan kelaparan
dan mencari inang yang baru, yaitu salah satunya manusia. Penyakit tersebut dinamakan Black Death karena gejalanya. Salah satu gejala penyakit ini adalah pembusukan pada area tubuh, yang mayoritas terjadi pada jari, yang membuat kulit menjadi hitam. Gejala lainnya adalah demam yang berkisar antara 38-41 derajat Celcius, sakit kepala, nyeri otot, kelelahan, dan juga muntah-muntah. Penyakit ini memiliki 3 varian penularan. Paling umum merupakan varian pes, bermula dari pembengkakan kelenjar getah bening atau bubo yang muncul di leher korban, ketiak, atau pangkal paha. Penyakit ini tumbuh dengan berbagai ukuran, dimulai dari sebesar telur hingga sebesar apel. Meskipun ada juga beberapa orang yang selamat, wabah ini biasanya hanya memberikan harapan hidup, yaitu sekitar 1 minggu pada orang yang telah terjangkit. Varian kedua merupakan wabah pneumonia yang menyerang sistem pernafasan dan disebarkan hanya dengan menghirup udara yang dihembuskan melewati korban. Wabah penyakit ini jauh lebih mematikan dibanding wabah pes, karena pada zaman tersebut belum ada masker untuk melindungi dari paparan. Harapan hidup untuk yang terinfeksi hanya bisa diukur dalam hitungan 1 atau 2 hari. Dan varian ketiga merupakan wabah septikemia. Wabah ini menyerang sistem darah, berlainan dengan kedua wabah yang lain. Varian ini bisa menyebar melewati gigitan serangga atau melewati kontak dengan manusia yang telah terinfeksi. Namun, bagaimana bisa Black Death menyebar ke seluruh Eropa? Banyak orang-orang yang menduga bahwa penyebaran wabah Black Death pertama kali bermula dari kapal-kapal dagang yang mengangkut banyak sekali muatan ke beberapa kota seperti Venice, Genoa, Barges, dan juga London. Tikus-tikus berkutu itu ikut naik ke kapal lalu menyusup di antara karung dan keranjang barang. Dalam perjalanan, banyak tikus yang telah terinfeksi pun mati. Namun dalam kondisi itu, kutu-kutu tetap bertahan hidup dan kebingungan harus mencari tempat tinggal baru. Sebagai gantinya, kutu-kutu kelaparan itu bersarang di tubuh manusia. Mulanya kutu hanya menempel di baju, lalu menular dari satu orang ke orang lain. Lewat jalur perdagangan inilah, wabah tersebut menjadi terhubung ke Jerman dan Norwegia. Dan dari situ, wabah Black Death menyebar ke seluruh penjuru Eropa. Pada sekitar bulan Oktober tahun 1347, 12 kapal dagang berlabuh di pelabuhan Sisilia, Italia. Saat itu, para warga di sekitar pelabuhan dikejutkan oleh para pelaut di kapal tersebut, lantaran para penumpang kapal tersebut dipenuhi oleh bisul hitam dan mengeluarkan nanah dan darah. Bahkan sebagian besar dari mereka sudah tewas dan beberapa penumpang lainnya terbujur sekarat. Dari situlah, para otoritas Sisilia mengusir 12 kapal tersebut, tapi ternyata sudah terlambat karena penyakit tersebut sudah mendarat di Italia, dan beberapa bulan kemudian banyak penduduk sekitar yang meninggal karena terserang penyakit tersebut dan dengan cepat menyebar ke seluruh Eropa. Di sisi lain, sebuah artikel yang terbit pada tahun 2007 melaporkan bahwa Black Death berawal dari provinsi Hubei, Cina pada 1334, lalu menyebar ke Eropa melewati jalur perdagangan yang dilalui oleh orang-orang Mongol ke Eropa. Konstantinopel menjadi kota pertama yang terjangkit wabah pes. Kemudian wabah tersebut menjalar ke Kava. Tak hanya lewat jalur perdagangan, penyebaran wabah pes juga terjadi akibat perang. Tentara Mongol diduga menggunakan mayat yang terinfeksi sebagai senjata biologis dan melemparkannya ke tembok kota yang sudah dikepung. Sebagian penduduk Kava yang sudah terinfeksi mencoba pergi ke pelabuhan yang berada di selatan. Di pelabuhan Venezia, pelarian orang-orang yang hendak menyelamatkan diri dari wabah ini tidak berjalan mulus. Pasalnya, orang tersebut harus melewati masa isolasi untuk membuktikan bahwa mereka tidak terinfeksi. Awalnya, mereka ditahan selama 30 hari di dalam kapal. Kemudian masa isolasi diperpanjang menjadi 40 hari. Peristiwa ini dikenal sebagai Trentino atau disebut juga sebagai Quarantino dalam hukum Venezia. Dari istilah tersebut dimasukkan ke dalam kosakata bahasa Inggris sebagai quarantine atau karantina dalam bahasa Indonesia. Sejak saat itu, istilah itu digunakan untuk menghadapi wabah-wabah di kemudian hari guna mengurangi penyebaran penyakit. Pada Juni 1348, wabah ini telah sampai ke Inggris, Prancis, Spanyol, dan Portugal. Lalu pada 1349, wabah ini berhasil bergerak menuju Mekah dan Mosul.
kemudian merambah ke wilayah Skandinavia, Rusia pada tahun 1350. Setahun setelahnya, pes juga menjangkit penduduk Yaman. Pergerakan wabah yang menyebar ke beberapa bagian ini akhirnya ditetapkan sebagai pandemi. Berarti wabah penyakit telah menyebar luas ke beberapa wilayah seperti benua atau di seluruh dunia. Pada saat itu, orang yang telah terjangkit akan mengurung diri atau karantina mandiri di rumah masing-masing dan hanya keluar jika kondisi sangat genting. Mereka yang kaya akan mengucilkan diri ke tempat yang jauh dari kota, entah itu pedesaan atau ke pelosok. Sedangkan yang miskin hanya bisa pasrah sembari ketakutan, berharap wabah tersebut tidak menyerangnya. Sangat miris keadaan saat itu. Kehidupan sosial antar manusia menjadi hilang. Para warga menghindari warga yang lain dan tidak ada hubungan antar tetangga. Bahkan saking mengerikan wabah ini, keluarga yang lain seperti orang tua bahkan takut untuk menjenguk anaknya yang sakit. Sehingga banyak korban yang akhirnya meninggal dan baru diketahui setelah berhari-hari saat bau busuk sudah tercium. Mereka yang terkena wabah Black Death akan didata oleh pekerja yang biasanya adalah seorang wanita tua. Mereka ditugaskan untuk mengunjungi penduduk yang terinfeksi dan kemudian mereka akan dianjurkan untuk karantina di rumahnya dan diberi tanda dengan palang merah di depan pintu mereka untuk memberitahu warga bahwa penghuni rumah tersebut telah terinfeksi. Pekerja itu diberi sebutan dengan nama Plague Searcher. Pada setiap malam, ada petugas yang bertugas untuk mengambil dan mengangkut mayat menggunakan gerobak untuk ke pemakaman. Petugas tersebut diberi julukan The Corpse Bearers. Sebagian besar dari mereka merupakan kaum ekonomi bawah yang tak berpendidikan dan mereka seringkali memanfaatkan hal itu untuk mengambil harta benda yang masih berada di tubuh jenazah sebelum meletakkannya ke pemakaman. Dan yang paling ikonik sampai sekarang adalah Plague Doctor atau dokter wabah yang bekerja di garda paling depan menangani pandemi Black Death. Dokter Plague memiliki tugas merawat pasien, mencatat jumlah korban, mencari penyebab, memberikan obat, dan riset guna penelitian. Dan faktanya, sebagian besar dari mereka bukanlah dokter profesional maupun berpengalaman. Plague Doctor menggunakan kostum yang bisa dibilang menyeramkan. Mereka menggunakan jubah hitam panjang yang terbuat dari kulit kambing, topi kulit, dan topeng berbentuk paruh burung. Yang sebenarnya, paruh burung itu digunakan untuk menyaring udara yang terkontaminasi. Di dalamnya ditaruh wangi-wangian dari rempah-rempah, yaitu mint, sari mawar, dan lainnya, untuk menyamarkan aroma busuk dari jenazah yang sedang mereka tangani. Saat menangani pasien, mereka tidak melakukan kontak langsung, melainkan menggunakan tongkat untuk berinteraksi guna mencegah terjadinya kontak kulit. Walaupun pakaiannya sudah sangat tertutup, tak sedikit dari dokter Plague yang ikut terkena dampak wabah dan akhirnya meninggal. Eksistensi Plague Doctor sangat istimewa. Mereka mendapat hak kebebasan dalam melakukan praktik-praktik yang sebenarnya dilarang pada masa itu. Salah satunya adalah otopsi. Banyak Plague Doctor yang menyalahgunakan keperluan penelitian dan melakukan malpraktek, sehingga banyak yang tewas akibat eksperimen yang tidak bertanggung jawab. Karena itu pula, akibat banyaknya malpraktik yang dilakukan, banyak masyarakat Eropa menyebutnya sebagai malaikat maut. Sebab pasien-pasiennya kebanyakan berujung tewas, sehingga sebagian besar orang merasa takut jika berhadapan dengan Plague Doctor. Saat pandemik itu, karena minimnya informasi dan juga pengetahuan, muncul isu-isu dan teori baru yang muncul dari masyarakat selama wabah berlangsung. Ada tuduhan yang menyebutkan bahwa sumur-sumur sumber air dicemari oleh orang-orang kaum Yahudi. Dan mirisnya, masyarakat percaya dan langsung bergerak untuk mengeksekusi orang-orang Yahudi. Juga, banyak persekusi yang dilakukan terhadap wanita-wanita yang dianggap sebagai penyihir yang menyebabkan semua bencana ini. Hingga tahun 1351, tercatat ada 60 komunitas Yahudi besar dan 150 komunitas Yahudi kecil yang juga dimusnahkan. Sebagai informasi, Indonesia juga pernah terpapar wabah Black Death yang di Indonesia lebih dikenal dengan pes pada tahun 1910, tepatnya di Pulau Jawa. Kota Malang di Jawa Timur menjadi kota pertama yang terserang dan akhirnya menyebar di seluruh Pulau Jawa. Awal penyebaran wabah tersebut
dikarenakan kegiatan impor beras dari negara tirai bambu dan juga Myanmar. Karena Indonesia saat itu dikuasai oleh Belanda, mereka dengan cepat bertindak menangani wabah Black Death ini dengan serius. Prajurit Belanda mendatangi rumah-rumah tiap warga dan menutup saluran akses tikus yang bisa membuat bakteri tersebut muncul. Karena wabah ini juga, pemerintah Belanda memutuskan untuk melakukan karantina dari tahun 1911 hingga 1912. Namun karena banyak warga yang tidak mematuhi aturan, Indonesia kehilangan sekitar 15.000 jiwa. Tercatat hingga tahun 1939, pes menyebabkan kematian sebanyak 39.000 korban jiwa di Jawa Timur, 75.000 di Jawa Tengah, 4.000 di Yogyakarta, dan 70.000 jiwa di Jawa Barat. Sekian kisah yang bisa Bang Bet sampaikan. Kisah dari pandemi, wabah terburuk paling mematikan sepanjang sejarah yang hampir memusnahkan seluruh penduduk di Eropa, yang menyebar ke seluruh benua hingga menelan sangat banyak korban jiwa. Jadikan video ini sebagai pembelajaran untuk teman-teman semua. Dan pesan dari Bang Bet, mari kita hindari dan cegah penyakit dengan cara menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.